Saya tadi pagi ngomong sama istri, gini, orang itu percaya akan firman Tuhan tidak menyeluruh. Orang percaya firman Tuhan itu tidak keseluruhan firman. Dia diambil yang enaknya saja untuk diri sendiri. Contohnya Mazmur 91. Biar beribu rebah di sisi kiriku dan berlaksa-laksa di sebelah kananku, aku tidak akan menimpa aku. Aku percaya klaim firman Tuhan ini. Tapi Bapak Ibu Saudara, ayat 1 dan 2 dan ayat 12 dilupakan. Apa ayat selanjutnya keseluruhannya? Kalau hatinya melekat kepadaku dan mereka berseru kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Nah, hati kita melekat kepada Tuhan enggak? Kalau hati kita melekat kepada Tuhan, lalu kita berseru kepada Tuhan, dan Tuhan meluputkan. Tapi kalau hatimu tidak melekat kepada Tuhan, engkau tidak mendengar firman Tuhan, engkau tidak mau dengar firman Tuhan, engkau tidak mau memperhatikan firman Tuhan, engkau tidak mau berseru kepada Tuhan. Lalu kalau engkau kena ditimpa malapetaka, engkau akan ngomong, Tuhan, aku percaya kok. Mengapa itu menimpa aku? Tuhan akan, kalau saya Tuhan ya, saya akan ngomong, baca keseluruh hajat. Jangan diambil satu bagian untuk menyenangkan kita. Amin. Jadi kalau Bapak Ibu Saudara baca firman Tuhan, jangan satu ayat yang menyenangkan hidup kita untuk ambil. Tuhan, apa isinya? Aku mau tahu. Syaratnya apa? Aku mau Tuhan. Nah Bapak Ibu Saudara, hati yang melekat ke Tuhan itu butuh latihan. Enggak sebulan 2 bulan. Kita harus terus latihan. Melekat ke Tuhan, berseru kepada Tuhan. Makanya Bapak Ibu Saudara, mengapa di sini ada doa pagi? Untuk latih supaya kita hatinya melekat. Kita memuji, berdoa itu hatinya melekat ke Tuhan. Ada PPT, ada MK. Supaya melekat hatinya, ingat tentang Tuhan terus gitu tuh. Kita boleh bekerja, harus bekerja. Saya ngomong selalu harus bekerja. Nah, pengangkatan itu pada saat kita bekerja. Pengangkatan itu pada saat kita tidur. Artinya dalam keadaan tidak terlalu tergoncangkan. Nah, ini penting sekali Bapak Ibu Saudara. Ya, penting sekali. Jadilah orang pilihan. Saya akan bahas secara cepat tentang kedatangan. Jadi beda. Perhatikan dari gambar awal lagi yang komplit nih kan. Pengangkatan ada di materai ke-7 di sangkakala ke-7 ya. Kedatangan Tuhan Yesus itu setelah 7 cawan murka Allah. Itu ada di Wahyu 19 ayat 11 ayat 21. Wahyu 19 ayat yang ke-11 sampai 21. Ya. Firman Allah, lalu aku melihat surga terbuka, sesungguhnya ada seekor kuda putih dan yang menungganginya bernama yang setia dan yang benar. Ya, sebentar. Penunggang putih yang bernama yang setia dan benar. Terus ia menghakimi dan berperang dengan adil. Amin, ya. Dan matanya bagaikan nyala api, dan di atas kepalanya terdapat banyak mahkota, dan padanya ada tertulis suatu nama yang indah yang tidak diketahui seorang pun kecuali ia sendiri. Dan ia memakai jubah yang telah dicelup dalam darah, dan namanya ialah Firman Allah. Firman Allah, Bapak Ibu Saudara baca di Yohanes 1, Injil Yohanes 1, pada mulanya adalah firman, dan firman itu adalah Allah sendiri. Makanya namanya adalah Firman Allah. Ya, terus. Dan semua pasukan yang di surga mengikuti dia. Mereka menunggang kuda putih dan memakai lenan halus yang putih bersih. Dan dari mulutnya keluarlah sebilah pedang tajam yang akan memukul segala bangsa. Dan ia akan menggembalakan mereka dengan gada besi, dan ia akan memeras anggur dalam kilangan anggur, yaitu kegeraman murka Allah yang maha kuasa.
Dan pada jubahnya dan pahanya tertulis sesuatu nama, yaitu Raja segala raja dan Tuan di atas segala tuan. Binatang setanapnya yang dikalahkan, lalu aku melihat seorang malaikat berdiri di dalam matahari, dan ia berseru dengan suara nyaring kepada semua burung yang terbang di tengah langit, katanya, marilah ke sini, dan berkumpullah untuk turut dalam perjamuan Allah, perjamuan yang besar, supaya kamu makan daging semua raja, dan daging semua panglima, dan daging semua pahlawan, dan daging semua kuda, dan daging semua penunggangnya, dan daging semua orang, baik yang merdeka maupun hamba, baik yang kecil maupun yang besar. Dan aku melihat binatang itu dan raja-raja di bumi serta tentara-tentara mereka telah berkumpul untuk melakukan peperangan melawan penunggang kuda itu dan tentaranya. Maka tertangkaplah binatang itu, dan bersama-sama dengan dia nabi palsu yang telah mengadakan tanda-tanda di depan matanya, dan dengan demikian ia menyesatkan mereka yang telah menerima tanda dari binatang itu dan yang telah menyembah patungnya. Keduanya dilemparkan hidup-hidup ke dalam lautan api yang menyala-nyala oleh belerang. Dan semua orang lain dibunuh dengan pedang yang keluar dari mulut penunggang kuda itu, dan semua burung kenyang oleh daging mereka. Bapak Ibu Saudara, itu cerita tentang antikris, binatang, ya, binatang besar itu dikalahkan. Itu kedatangan Tuhan Yesus. Bapak Ibu Saudara, saya akan cerita, saya tidak akan baca karena waktu ya. Jadi setelah pengangkatan, lalu kedatangan Tuhan Yesus di sini. Ini pengangkatan, ini kedatangan. Ini ada tiga setengah tahun kurang lebih. Nah kita ini setelah diangkat sedang apa? Kalau Bapak Ibu Saudara baca di kitab Wahyu 18, kitab Wahyu 19 yang nomor 1. Judulnya aja apa Dani? Coba. Perkawinan anak. Jadi Bapak Ibu Saudara, sebelum Tuhan Yesus datang yang kedua, kita ini pesta dengan Tuhan Yesus. Kita akan ngomong mempelai Kristus. Siapa yang mengaku mempelai Kristus? Malu-malu. Siapa yang mau jadi mempelai Kristus? Kita akan pesta Bapak Ibu Saudara. Amin. Jadi ayat 19 pasal 19 ayat 11 sebelumnya itu adanya pesta perkawinan anak domba. Jadi itu kita pesta dulu sebelum kita nanti akan turun bersama Tuhan Yesus di bumi, Bapak Ibu Saudara. Jadi kita diangkat, lalu kita akan turun. Nanti kita dikatakan kalau Bapak Ibu Saudara baca di Wahyu awal, di Wahyu 5, kita akan memerintah sebagai raja di bumi selama 1000 tahun. Nah, khusus orang apa? Khusus para nabi sebelumnya yang meninggal. Ada zaman Abraham, Ishak, Yakub, ada Daud. Nah, lalu bersama dengan kita diangkat, nanti kita masuk dalam pesta perkawinan anak domba di sini. Nanti kita akan pesta, lalu kita akan turun, Bapak Ibu Saudara. Lalu kita akan memerintah di bumi selama 1000 tahun. Yang diperintah siapa? Yang diperintah manusia yang tadi sisanya 2/3. Jadi nanti kita akan kembali, kita akan membenahi bumi selama 1000 tahun di tempat ini, Bapak Ibu Saudara. Jelas ya? Nah, jadi oke, kalau lalu setelah itu nanti ada perang Gog dan Magog, Bapak Ibu Saudara. Lalu kita masuk, ada buminya lenyap, lalu jadi Yerusalem baru masa kekekalan di Wahyu 21. Nah, Bapak Ibu Saudara, kita baca. Bapak Ibu Saudara, jelas ini? Jelas cerita ini? Jadi pengangkatan beda dengan kedatangan Tuhan yang kedua, ya. Jelas ya? Jadi pengajaran kalau Bapak Ibu Saudara ngomong, wah di sini nanti pengangkatan, Bapak Ibu Saudara mau nggak? Mau nggak? Siapa yang mau? Saya ngikuti firman Tuhan aja, ya. Lalu yang diangkat di sini nanti Bapak Ibu Saudara akan kecewa, bener nggak? Kalau wah di sini ada pengangkatan sebelum masa sukar, ini nggak ada, Bapak Ibu Saudara baca nggak ada tulisan pengangkatan di sini. Nanti Bapak Ibu Saudara akan kecewa. Ada gereja yang mengajarkan di sini, Bapak Ibu Saudara. Di sini. Nanti jemaatnya akan kecewa. Nah,
Bapak Ibu Saudara, lalu persiapan apa yang harus kita siapkan? Kita harus persiapan, nggak bisa. Tadi Roh Kudus ngasih tahu pada saat pujian, Tuhan menginginkan kualitas orang-orang yang percaya. Kalau kita sama seperti orang dunia, pikirannya seperti orang dunia, kelakuannya seperti orang dunia, Bapak Ibu Saudara, kita jangan berhayal bisa diangkat. Saya ngomong terus terang. Saya ngomong apa adanya. Karena saya tahu, Tuhan ngasih tahu, di sorga itu tempat yang maha mulia. Di sorga tempatnya maha kudus. Di sorga tempatnya penuh dengan damai sejahtera, kedamaian, ketenangan, sukacita. Itu kualitas. Di sorga itu orang yang baik, suka nolong, memperhatikan, Bapak Ibu Saudara. Itu kualitas di sorga seperti itu. Tidak ada namanya mutungan, iri hati, jahat, sombong. Itu menjijikkan di hadapan Tuhan. Jadi kita harus mempersiapkan hidup kita, Bapak Ibu Saudara. Amin. Amin. Waktu saya ngomong sama istri saya ini hanya jeletuk aja. Kalau orang mau punya pacar, jangan pilih-pilih. Artinya jangan pilih-pilih tuh, wah saya harus yang ganteng, yang berduit itu tuh. Yang penting seiman, karakternya baik. Pokoknya karakternya baik, seiman, sungguh-sungguh sama Tuhan. Udah gitu aja. Nanti tidak lebih dari 20 tahun kata saya ngomong sama istri. Waktunya udah sangat singkat Bapak Ibu Saudara. Jadi yang penting masa kekalan, masa di sini nih Bapak Ibu Saudara. Begitu kita masuk di sini, itu pasti masuk masa kekekalan di sini. Jadi kita terserah. Jadi jangan faktor apa, saya juga bebaskan anak saya silakan. Yang penting sungguh-sungguh sama Tuhan, seiman, punya karakter yang baik. Mengenai selera terserah kalian lah. Masa ya saya nyeletuk sama istri nggak sampai 20 tahun. Kita siapkan diri. Nah masa untuk mempersiapkan diri, makanya kita boleh ngejar keuangan, prestasi, harus kita. Bapak Ibu Saudara, Pak kalau gitu kita udah apa adanya, enggak boleh. Kita harus punya prestasi, kita harus punya kerja yang baik. Supaya apa? Mempersiapkan masa yang sulit di sini nih, yang 3,5 tahun hanya sepertiga semua, enggak enak tuh. Jadi kalau kita mempersiapkan diri kita, kualitas hidup kita baik, kita pasti tidak mengalami masalah yang berat. Benar? Benar Bapak Ibu Saudara? Jadi bukan pengajaran akhir zaman membuat kita ini bergairah untuk bekerja. Amin. Amin. Bergairah untuk berprestasi Bapak Ibu Saudara. Untuk mengalami masa yang ini nih. Jadi orang tua harus prestasi, iya. Harus kerja cari yang terbaik. Bukan langsung kita, wah nanti Tuhan Yesus datang, kita wah memble Bapak Ibu Saudara. Kita sudah punya karakter memble, maaf ya istilah saya. Nanti menghadapi kenyataan juga down Bapak Ibu Saudara. Jadi kita harus mempersiapkan diri. Dan itu hanya pada orang-orang pilihan. Pastikan bahwa hidup kita jadi orang pilihan Tuhan. Amin. Ayo kita baca. Ini ayat-ayat yang perlu dibaca. Dan ini ayat 20. Matius 24 ayat 22, 24, 33. 31. Jadi Matius 24 ayatnya 22, 24, 31. Matius 24 ayat 22. Dan sekiranya waktunya tidak dipersingkat, maka dari segala yang hidup tidak akan ada yang selamat, akan tetapi oleh karena orang-orang pilihan, waktu itu akan dipersingkat. Amin. Bapak Ibu Saudara perhatikan. Ayat 22. Dan sekiranya waktunya tidak dipersingkat, maka dari segala yang hidup tidak
tidak akan ada yang Selamat. selamat. Akan tetapi oleh karena orang-orang pilihan, waktu itu akan dipersingkat. Jadi orang pilihan itu mempengaruhi pengangkatan. Benar? Benar? Kualitas orang pilihan lebih banyak, lebih baik. Perhatikan. Lebih banyak dan lebih baik orang pilihan Tuhan, waktunya dipersingkat. Kalau tidak dipersingkat, dikatakan segala yang hidup tidak akan ada yang selamat. Artinya tidak ada selamat tuh, ini bukan orang dunia loh, orang-orang Kristennya nggak selamat semua. Jadi karena ada orang pilihan, itu membawa orang-orang Kristen lainnya yang belum sungguh-sungguh untuk berbalik kepada Allah. Amin. Nah, tugasnya orang pilihan gimana? Mendorong orang untuk sungguh-sungguh sama Tuhan. Amin. Makanya kita latih, kita sungguh-sungguh sama Tuhan, lalu kita bagikan kepada orang-orang percaya untuk sungguh-sungguh sama Tuhan Yesus. Amin. Anak-anak kita, keluarga kita, suami istri kita untuk percaya sungguh-sungguh sama Tuhan Yesus. Itu orang pilihan. Amin. Nah, di sini aminnya kecil. Di sini aminnya kecil karena pakewo. Ya kan? Bapak Ibu Saudara harus berani jadi orang pilihan. Harus tegas pada anak-anak orang-orang sekitar kita. Ayo kamu sungguh. Kamu ibadah, kamu baca firman, kamu doa, kamu melayani. Amin. Itu orang pilihan. Nah, aminnya boleh semangat. Ayat 20 berapa Dani tadi itu? 24, ya. Sebab Mesias-Mesias palsu dan nabi-nabi palsu akan muncul, dan mereka akan mengadakan tanda-tanda yang dahsyat dan mujizat-mujizat, sehingga sekiranya mungkin mereka menyesatkan orang-orang pilihan juga. Bapak Ibu Saudara perhatikan. Orang-orang pilihan yang kedua harus kuat dalam kebenaran firman Tuhan. Harus mengerti dalam kebenaran firman Tuhan. Amin. Kalau Bapak Ibu Saudara firmannya hanya pakai logika saja, lihat keadaan, lihat kenyataan, Bapak Ibu Saudara bukan orang pilihan. Perhatikan, orang pilihan hampir disesatkan. Berarti dia tidak ngerti pengertian tentang firman Tuhan. Imannya kurang kuat. Percayanya kurang. Pengertian firman Tuhannya sedikit. Semua dipikirkan, semua lihat keadaan, semua apa yang dilihat. Bapak Ibu Saudara, kita latih hidup kita. Dengan apa? Dengan iman. Iman yang kuat, iman yang teguh. Ada pengertian firman Tuhan yang benar. Amin. Kita tidak melihat keadaan. Bapak Ibu Saudara, kalau kita melihat keadaan, wah penyakit virus corona gitu tuh. Kalau engkau Bapak Ibu Saudara, hatimu galau karena hatimu takut khawatir karena wabah, imanmu berarti sedang goyang. Tapi kalau engkau tetap tenang, aku pasti hatiku melekat, ada penyertaan Tuhan dalam hidupku. Bapak Ibu Saudara, kita akan tetap jalan. Amin. Kita tidak kalah dengan keadaan Bapak Ibu Saudara. Tapi juga kita harus bijaksana. Amin. Orang pilihan itu seperti itu. Punya pengertian firman Tuhan. Punya iman yang sungguh-sungguh pada Tuhan. Yang ketiga, orang pilihan itu apa? Ini kata-kata Tuhan Yesus. Ayat 31. Dan ia akan menyuruh keluar malaikat-malaikatnya dengan meniup sangkakala yang dahsyat bunyinya. Dan mereka akan mengumpulkan orang-orang pilihannya dari keempat penjuru bumi, dari ujung langit yang satu ke ujung langit yang lain. Orang pilihan itu apa Bapak Ibu Saudara? Halo? Orang pilihan yang ketiga apa? Orang yang merespon. Meniup sangkakala yang dahsyat bunyinya, dan mereka akan mengumpulkan orang-orang pilihannya dari keempat penjuru, dari ujung langit satu ke ujung langit yang lain. Kalau Bapak Ibu Saudara SD dikumpulkan mau enggak? Bapak Ibu Saudara sering respon akan firman Tuhan enggak?
Bapak bisa sering respon akan dari istrimu, suamimu, orang tuamu, anak-anakmu dikasih pengertian, respon nggak? Halo? Halo? Nah ini bingung ini. Aduh aku ini kalau diomongi suamiku, istriku, orang tuaku, wajahnya pasang. Bapak Ibu Saudara, orang pilihan itu harus merespon. Amin. Mau dibentuk artinya. Apakah engkau mau dibentuk hidupmu oleh Tuhan? Apakah hidupmu mau dibentuk oleh firman Tuhan? Apakah hidupmu mau dibentuk dengan orang-orang sekitarmu? Amin. Masih aminnya kok. Apakah engkau mau dibentuk? Bapak Ibu Saudara, itu orang pilihan. Bapak Ibu Saudara, pastikan hidup kita jadi orang pilihan. Bukan hanya sekedar dipanggil, bukan hanya sekedar hanya ibadah, bukan hanya sekedar baca firman, bukan hanya sekedar berdoa, tapi benar-benar aku ngalami. Dikatakan, kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan Yesus. Tuhan itu Tuhan Yesus aja dah. Amin. Kita harus alami kebaikan Tuhan. Terima kasih Tuhan, kau pulihkan, kau kuatkan, kau jaga, lindungi Tuhan. Kau berikan iman yang kuat, yang teguh Tuhan Yesus. Amin. Tuhan ngomong apa, kita mau respon Bapak Ibu Saudara. Bapak Ibu Saudara, pengajaran malam hari ini, pastikan kita harus mengerti tentang pengangkatan dan kedatangan Tuhan Yesus yang kedua. Amin. Yang kedua, pastikan hidup kita jadi orang pilihan. Yuk kita bangkit berdiri.